Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenankan saya Hadrawati Hasanuddin, calon guru penggerak angkatan kelima, untuk memaparkan koneksi antar materi terkait modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Yang pertama adalah refleksi, yaitu pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja diperoleh. Setelah mempelajari modul ini, saya memahami bahwa sebagai guru penggerak, saya harus mampu menjalankan salah satu peran guru penggerak, yaitu menjadi coach bagi guru lain. Sehingga saya harus memahami betul terkait apa yang dimaksud dengan coach dan bagaimana menjalankannya. Apa sih coaching itu? Coaching adalah proses kemitraan antara coach dan coachee, di mana coach memfasilitasi coachee dalam memaksimalkan potensi pribadi dan profesional yang dimilikinya melalui proses yang menstimulasi dan mengeksplorasi pemikiran dan proses kreatif agar coachee mampu menemukan solusi atas permasalahannya. Adapun perbedaan antara coaching, mentoring, konseling, dan training yaitu coaching adalah memfasilitasi seseorang dalam mengembangkan atau memberdayakan potensi yang mereka miliki sehingga dapat mengantarkannya ke kondisi yang lebih baik. Sedangkan mentoring adalah membantu seseorang dalam menyelesaikan masalah melalui transfer pengetahuan, memfasilitasi perkembangan, dan mendorong untuk membuat pilihan bijak. Sedangkan konseling adalah hubungan antara konselor dan klien untuk membantu mereka dalam merubah sikap dan tingkah laku. Terakhir, training yaitu memfasilitasi pembelajaran tentang pekerjaan, baik pengetahuan, keahlian maupun perilaku. Terdapat 4 paradigma berpikir coaching. Yang pertama adalah fokus pada coachee. Artinya di mana coach memusatkan perhatian pada rekan yang ingin dikembangkan. Yang kedua adalah bersikap terbuka dan ingin tahu. Maksudnya, coach harus berpikir terbuka terhadap pemikiran-pemikiran rekan sejawat yang akan dikembangkan. Yang ketiga adalah memiliki kesadaran diri yang kuat. Coach perlu menangkap adanya emosi atau energi yang timbul dan mempengaruhi percakapan, baik dalam diri sendiri maupun dari rekan kita. Yang terakhir adalah mampu melihat peluang baru dan masa depan. Sebagai seorang coach, kita harus mampu melihat peluang perkembangan yang ada dan juga bisa membawa rekan kita melihat masa depan. Terdapat 3 prinsip coaching. Yang pertama adalah kemitraan. Dalam coaching, posisi coach terhadap coachee adalah mitra, setara, tidak ada yang lebih tinggi maupun lebih rendah. Coachee adalah sumber belajar bagi dirinya sendiri. Coach merupakan rekan berpikir bagi coachee dalam membantu coachee belajar dari dirinya sendiri. Yang kedua adalah proses kreatif, yaitu di mana proses mengantarkan seseorang dari situasi dia saat ini ke situasi ideal yang diinginkan di masa depan. Dan yang terakhir adalah memaksimalkan potensi, di mana pada saat memaksimalkan potensi dan memberdayakan rekan sejawat, percakapan perlu diakhiri dengan suatu rencana tindak lanjut yang diputuskan oleh rekan atau coachee yang dikembangkan. Dalam menjalankan proses coaching, terdapat 3 kompetensi inti yang harus dimiliki coach. Yang pertama adalah kehadiran penuh atau presence. Kehadiran penuh atau presence ini merupakan kemampuan untuk bisa hadir utuh bagi coachee atau di dalam coaching disebut sebagai coaching presence, sehingga badan, pikiran, hati selaras saat sedang melakukan percakapan coaching. Yang kedua adalah kompetensi mendengarkan aktif, di mana coach yang baik akan mendengarkan lebih banyak dan lebih sedikit berbicara.
Terdapat 3 hal yang harus dihindari oleh coach agar dapat menjadi pendengar baik, antara lain asumsi, judgement, dan juga asosiasi. Yang terakhir adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Pertanyaan yang diajukan seorang coach diharapkan menggugah orang untuk berpikir dan dapat menstimulasi pemikiran coachee, memunculkan hal-hal yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya, mengungkapkan emosi atau nilai dalam diri, dan yang dapat mendorong coachee untuk membuat sebuah aksi bagi pengembangan diri dan kompetensi. Dalam menjalankan 3 kompetensi inti coaching, perlu mendengarkan dengan rasa. R berarti receive, yaitu menerima dan mendengarkan semua informasi yang disampaikan coachee. A atau appreciate, yaitu memberikan apresiasi dengan merespon apa yang diungkapkan oleh coachee. Yang ketiga adalah summarize, yaitu merangkum menggunakan potongan informasi yang didapatkan dari coachee. Dan yang terakhir adalah ask, yaitu mengajukan pertanyaan untuk memperdalam. Percakapan berbasis coaching menggunakan alur Tirta. Pada tahapan alur pertama yaitu tujuan. Pada tahapan ini, coach dan coachee akan menyepakati tujuan pembicaraan yang akan berlangsung. Kemudian pada tahapan yang kedua yaitu identifikasi, coach akan melakukan penggalian dan pemetaan situasi yang sedang dibicarakan dan menghubungkan dengan fakta-fakta yang ada pada saat sesi. Kemudian pada tahapan selanjutnya yaitu rencana aksi, coach akan menuntun coachee untuk mengembangkan ide atau menempuhkan alternatif solusi untuk rencana yang akan dibuat. Dan pada tahapan terakhir yaitu tanggung jawab, coachee membuat komitmen atas hasil yang tercapai dan untuk langkah selanjutnya. Kemudian pada akhir dari alur Tirta ini perlu diadakan refleksi untuk mengetahui pendapat dari coachee yang sedang di-coaching. Supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Supervisi akademik merupakan serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk memberikan dampak secara langsung pada guru dan kegiatan pembelajaran mereka di kelas. Terdapat 3 tahapan supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Yang pertama adalah pra-observasi. Tujuan pra-observasi yaitu sebagai percakapan awal untuk membangun kepercayaan diri guru kepada pimpinan sekolah sebagai supervisor yang profesional karena merencanakan kegiatan ini dengan baik. Kemudian memberikan perasaan tenang mengenai tujuan dari rangkaian supervisi klinis dan kesepakatan yang dihasilkan pada tahap ini mengenai aspek-aspek pengembangan yang akan diobservasi, memberikan rasa percaya diri dan memotivasi internal karena guru merasakan keterlibatan aktif dalam proses. Kemudian pada tahapan kedua yaitu observasi. Tujuan utama tahap ini adalah mengambil data atau informasi secara objektif mengenai aspek pengembangan yang sudah disepakati. Dan yang terakhir yaitu pasca observasi. Percakapan supervisor dan guru terkait hasil data observasi, menganalisis data, umpan balik dan rencana pengembangan kompetensi. Proses percakapan bersifat reflektif dan bertujuan perbaikan ke masa depan. Yang kedua yaitu emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar. Selama mempelajari modul ini, saya merasa senang dan antusias bisa mendapatkan informasi baru, khususnya penerapan coaching untuk supervisi akademik di lingkungan sekolah saya. Praktik coaching yang saya lakukan selama proses pembelajaran membangun rasa percaya diri saya untuk mengaplikasikan apa yang telah saya pelajari ini di lingkungan sekolah saya, baik untuk membantu murid saya dalam menyelesaikan masalah mereka maupun rekan sejawat saya. Yang ketiga, apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan diri saya dalam proses belajar. Setelah mempelajari modul ini, saya menjadi lebih memahami alur dari percakapan coaching. Saya juga sudah mampu untuk mempraktikkan coaching dengan menggunakan alur Tirta
dengan memperhatikan paradigma dan prinsip coaching. Selain itu, saya juga sudah mampu untuk mengembangkan kompetensi inti coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengar dengan aktif, serta memberikan pertanyaan berbobot. Selanjutnya, apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan diri saya dalam proses belajar? Setelah mempelajari modul ini, hal yang ingin saya lebih kembangkan lagi adalah salah satu kompetensi inti coaching, yaitu melontarkan pertanyaan berbobot. Sebab melalui kompetensi ini, saya sebagai coach akan lebih mudah untuk menggali atau mengidentifikasi dari permasalahan yang dihadapi oleh coach saya. Selain itu, dengan menggunakan pertanyaan berbobot, saya mampu menstimulus coach saya dalam menghadirkan percakapan kreatif guna menemukan solusi berupa rencana aksi yang akan dijalankan. Selanjutnya, keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Melalui pembelajaran coaching ini, saya mampu meningkatkan kompetensi yang saya miliki sebagai seorang calon guru penggerak, khususnya kompetensi dalam mengembangkan diri maupun orang lain. Melalui pembelajaran coaching, saya mampu meningkatkan kemampuan saya dalam membangun kemitraan dengan rekan sejawat lain, serta kemampuan untuk membimbing orang lain dalam mengembangkan diri, khususnya dalam menggali potensi yang mereka miliki agar mampu mengambil keputusan yang baik dan menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Refleksi selanjutnya yaitu bagaimana penerapan coaching untuk supervisi akademik. Supervisi akademik adalah serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk memberikan dampak secara langsung pada guru dan kegiatan pembelajaran mereka di kelas. Melalui supervisi akademik, potensi setiap guru dapat dioptimalisasi sesuai dengan kebutuhan yang nantinya dapat membantu para guru dalam proses peningkatan kompetensi dengan menerapkan kegiatan pembelajaran baru yang dimodifikasi dari sebelumnya. Tujuan dari supervisi akademik ini untuk meningkatkan kompetensi diri guru agar mampu mencapai tujuan pembelajaran. Supervisi akademik hendaknya bersifat dua arah dengan menerapkan prinsip coaching di dalamnya. Supervisor hendaknya bertindak sebagai coach untuk menuntun guru atau coachee menggali potensi yang dimiliki agar mampu menemukan solusi dan rencana aksi yang akan dijalankan demi mencapai tujuan pembelajaran. Apa tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan coaching untuk supervisi akademik di sekolah? Tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan coaching untuk supervisi akademik adalah mindset rekan guru di sekolah terkait supervisi akademik yang telah berjalan sebelumnya. Mereka beranggapan bahwa supervisi adalah ajang penilaian diri mereka dalam menjalankan tugas sebagai guru, bukan sebagai bahan refleksi untuk melakukan perbaikan dalam proses pembelajaran, sehingga mereka merasa tidak nyaman dan tertekan selama proses supervisi berlangsung. Apa alternatif solusi untuk menghadapi tantangan dalam mengimplementasikan coaching untuk supervisi akademik di sekolah? Yaitu memberikan pemahaman kepada rekan guru terkait makna dari supervisi yang sebenarnya, serta menjalankan alur coaching dengan maksimal dalam proses supervisi sekolah, sehingga tujuan dari supervisi akademik ini dapat tercapai dengan maksimal. Selain itu, saya akan berusaha membangun kemitraan antara saya dengan rekan guru lain atau coachee sehingga dapat membangun rasa aman dan nyaman selama proses coaching berlangsung. Bagaimana peran saya sebagai coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional. Peran saya sebagai coach di sekolah dan keterkaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi. Salah satu peran saya sebagai guru penggerak adalah menjadi coach bagi guru lain, sehingga tugas saya adalah menuntun rekan guru di sekolah saya untuk menghadirkan pembelajaran berdiferensiasi. Salah satu langkah yang dapat saya lakukan yaitu melalui supervisi akademik. Saya dapat berperan sebagai coach atau supervisor bagi rekan saya dalam membimbing mereka untuk menemukan solusi atau rencana aksi dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas.
Selain itu, saya juga berperan sebagai coach bagi murid saya untuk menuntun mereka dalam menemukan dan menjalankan pembelajaran berdiferensiasi yang sesuai dengan kesiapan, minat, dan profil mereka. Peran saya sebagai coach di sekolah dan keterkaitannya dengan pembelajaran sosial emosional. Untuk membangun kompetensi inti coaching saya, kemampuan sosial emosional sangat dibutuhkan dalam menunjangnya, khususnya keterampilan berelasi. Sebab inti dari coaching adalah proses kemitraan, yaitu membangun hubungan antara saya selaku coach dan rekan saya selaku coachee. Bagaimana keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran? Keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Sebagai pemimpin pembelajaran, seorang guru penggerak harus mampu menjadi role model bagi murid maupun bagi rekan guru lainnya. Sehingga guru penggerak harus berani dalam memimpin perubahan, termasuk dalam menjalankan paradigma dan prinsip coaching dalam supervisi akademik. Itu tadi pemaparan saya terkait koneksi antar materi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.